Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rizky Iman SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 2 Cayamas, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PBG guru tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25141828583. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema menyambut usia balik di kelas 4 SDN 2 Cayamas. Ini kartu ujian atau bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar semua kabarnya baik. Ya, semoga Allah selalu memberkahi apa yang kita kerjakan. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas ini doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, Bapak akan absen dulu. Ahmad Koyor Haji, Ari Lalu Wangpa, Dimas Adi Patukas, Winay Cantika, Vivi Arenda. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik anak-anak, ini untuk rasa nasional kita berada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan anak berdiri, menyanyi bareng-bareng. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, agar kita lebih semangat belajarnya, kita ice breaking dulu. Ya. Apa ice breakingnya? Tepuk semangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, di sini masih akan mengingatkan kepada kalian apa kesepakatan kelas kita dahulu. Kalian harus ingat, kita dalam belajar itu ada namanya aturan di dalam belajar di dalam kelas. Yang pertama apa? Saling menghormati, Yang kedua, menjaga tutur kata, yang ketiga, bekerja sama dengan baik saat tugas kelompok, yang keempat, menjaga kekompakan, yang kelima. berbagi dan saling membantu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa materinya? Indahnya saling menghargai. Ya, indahnya saling menghargai. Jadi begini ya, Indonesia itu terdiri dari banyak suku, ya, bahasa ras, ya. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bali, ya. Beda-beda ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Perbedaan itu tidak menjadi masalah. Tentunya perbedaan akan menguatkan negara kesatuan kita, seperti semboyannya Pancasila, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap. Satu dua. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyambut usia balik, ya. Menyambut usia balik dalam pandangan fikih atau ajaran agama, ya. Sekarang Pak mau tanya, kalian pernah dengar kata balik ya? Balik? Apa itu balik? Apa? Iya, yang sudah 15 tahun dengar. Oke, menurut kalian balik, orang yang balik itu seperti apa? Apa? Buat dasar,
Ya, Pak Rizky akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menjelaskan pengertian balik. Jadi nanti kalian akan ada yang namanya presentasi, kemudian menjelaskan arti dari kata balik itu apa ya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih. Kalian menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih atau hukum agama. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran diskusi, murid mampu menjelaskan tata cara mandi wajib bagi yang berada di kelas. Kalian maju ke depan menjelaskan. Keempat, melalui kegiatan pembelajaran, diskusi, dan presentasi, murid mampu menyebutkan larangan bagi orang yang sedang berada di sana. Agar kalian lebih jelas, Pak sudah menyiapkan video pembelajaran. Nanti silakan kalian amati, cermati, ya, apa yang ada di dalam video. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa satu berkas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar, akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Gary, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada menggidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut juga akan melebar dan payudara lebih besar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Dari video tadi, apa sih yang terjadi pada Rena? Nah, iya, Rena berteriak. Kenapa dia berteriak? Ya. Apa itu balik? Ya, balik adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Itu ya. Kemudian balik dalam fikih Islam adalah titik di mana seseorang mulai dibebani kewajiban syariat atau taklif dan bertanggung jawab untuk beberapa larangan agama. Tanda-tanda balik yang pertama, iktilam atau mimpi basah ya. Dapat kita pahami mimpi basah ini bagi anak laki-laki ya. Ketika tidur yaitu bangun-bangun mengeluarkan air mani. Yang terakhir kalau berusia 15 tahun walaupun tidak mengalami balik atas. Kemudian kalau umurnya 15 tahun walaupun tidak mengalami mimpi basah ataupun haid itu sudah termasuk tanda-tanda balik. Selanjutnya nih kewajiban mandi wajib bagi yang berada besar kita wajib mandi ya kalau berada besar. Kalau mimpi basah kita harus mandi, membersihkan diri, bersuci. Oke. Yang pertama, apa ini? Yang pertama, Tangan 3 kali. ya. Oh, terus selanjutnya? Bersihkan tangan kiri dengan sabun. Ya, bersihkan tangannya dengan sabun. Kemudian setelah bersih kita, Berwudu dengan sempurna. nah, kemudian setelah itu kita mandi, keramas. Apa ini? Baca deh Pak. Menyetrika rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Ya, ini dengan kata lain kita setelah itu mandi, kemudian dikasih sampo. Ya, sampo kan ya, pakai sampo. Kemudian setelah itu kita bersihkan, menuangkan air pada anggota badan. Bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir apa? Membasuh kaki. Ya, basuh kaki. Selanjutnya niat wajibnya, niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tusalirrahmanirrahim agresi. Akbar di Allah ilahi ta'ala. Kalian ketika mandi wajib jangan lupa. Ini niatnya dibaca. Coba kalian baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tusalirrahmanirrahim agresi. Larangan bagi orang yang sedang berhaji besar. Yang pertama ini ya, kita tidak boleh sholatan ya, tidak boleh sholat kalau kita sedang berhadas besar ya. Yang kedua, membaca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran ketika kita berhadas ya. Yang terakhir berdiam di masjid. Kalian sudah paham? Di sini, di sini ada yang namanya LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah,
Jadi nanti kalian Pak Isi dari kelompok itu sudah ada di meja kalian ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1 yang Isi beri nama Arok. Nah, kelompok 2 Arok. Kelompok 3 Nanti dalam RKPD ini ada masalah nggak yang harus kalian tanggapi, harus kalian diskusikan sama-sama dengan kelompok kalian. Ya, kalian cari, kalian buka di dalam buku paket kalian. Ya, oke, ini nanti kalian silakan dibacakan kelompok 1 Aroma, kelompok 3. Oke, di dalam RKPD itu, ya, kalian diminta untuk memecahkan permasalahan, ya, permasalahan yang ada. Untuk kelompok pertama, Aroma, nanti kalian memecahkan masalah yang namanya problem fikih dan larangan bagi yang sangat besar. Kalian pecahkan, di situ ada gambarnya, ya. Silakan apa sih masalahnya, nanti dijawab di dalam halaman yang kedua. Itu ada pertama, kelompok kedua. Itu nanti masalahnya masalah perempuan dan kebersihan diri, ya. Kebersihan diri berarti mandi, ya, jaga kebersihan dengan mandi itu ya. Dan ketiga, problemnya kelompok Agustus yaitu usia dan umur. Maka anak-anak itu keluarkan alat tulisnya dan senjatanya dan dikerjakan dengan bersama, silakan diskusikan dan sebagainya. Sebelum kalian presentasikan hasil diskusi kalian supaya lebih semangat lagi, kita SDG-nya apa? Bentuk tanda dewasa. Bentuk tanda dewasa dengan ada kalau kau suka hati ya. Kalau tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi bahasa bagi laki-laki, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan mimpi bahasa, dia wanita di syariah. Kelompok yang pertama yang maju, Arona, silakan silakan Arona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan diskusi kami tentang problem fakir dan larangan bagi orang yang berpenghasilan. Ahmad telah pernah mengalami mimpi basah untuk salah kalinya. Dia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Ahmad ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat berhadas besar menurut ilmu fikih. Apa tanda balik yang dialami Ahmad? Tanda balik yang dialami Ahmad adalah dia mengalami mimpi basah. Apa larangan yang berlaku setelah seorang balik? Larangan bagi seseorang yang balik yaitu meninggalkan perintah Allah seperti tidak sholat. Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad? Sikap Ahmad sebaiknya dia bersyukur dengan cara melaksanakan segala perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar. Ada yang ingin bertanya kepada Bapak Arman? Ya. Nah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua, Arogim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan diskusi kami tentang problem perempuan yang problem. Kami kelas 5 SD mengalami menstruasi pertama. Dia takut dan malu untuk bercakap pada bagaimana sebaiknya mandi. Kami ingin tahu bagaimana tata cara mandi bagi dan tidak apa tanda balik yang dialami Rani? Rani mengalami menstruasi akan baik. Apa yang harus dilakukan setelah baik selesai? Bagaimana tata cara setelah selesai dia wajib melakukan mandi lagi? Bagaimana sebaiknya sikap mandi ketika mengalami pertama?
Betul. Ada yang ingin bertanya? Silakan Juna, terima kasih. Yang terakhir, nomor aku dulu. Silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qudus akan menyaksikan visi kami tentang program usia dan hukum. Seorang anak sudah berusia 15 tahun, tapi belum pernah mengalami rasa atau berpikir apakah dia sudah dianggap sebagai apa kewajiban yang harus dijalankan. Apa tanda balik menurut pikir selain mimpi dasar dan haid? Tandanya yaitu apabila sudah berusia 15 tahun meski tidak mimpi dasar dan haid, dia tetap wajib menaati syariat. Mengapa usia juga menjadi tanda balik? Karena ia sudah tidak dianggap anak kecil lagi dan ia sudah dibebani kewajiban syariat. Apa kewajiban ibadah setelah mencapai usia balik? Kewajibannya adalah menjaga kebersihan, sholat, puasa, dapat membaca Al-Quran dan lain-lain. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih terusnya. Sekarang mari kita analisis dan evaluasi masalah yang sudah kalian kerjakan. Apa kenalan ini namanya mimpi basah atau keluar air mani. Dan yang pertama, saat setelah mimpi basah, anak tidak boleh melakukan apa? Sholat. Jadi sebelum dia mandi wajib. Terus selanjutnya tanda balik selain mimpi basah dengan jelas kadang mencapai usia 15 tahun. Seperti yang Pak Rizky tadi bilang, apabila usia kita sudah mencapai usia 15 tahun, tetapi kita tidak mengalami yang namanya mimpi basah ataupun proses bukit, berarti kita sudah masuk usia balik. Kita sudah wajib menjalankan syariat seperti sholat dan zakat. Nah, kasih dulu. Apa sih yang kita pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita sudah belajar tentang usia balik. Nah, kita sudah belajar tentang usia balik. Apa sih artinya balik? Ya, Balik artinya masa ketika seorang muslim sudah dewasa menurut agama. bagaimana perasaan menghadapi balik? Bagaimana? Jangan malu, jangan takut, tetapi sambutlah dengan rasa syukur. Nah, itu yang saudara-saudara ingatlah, ya, balik itu bukan sesuatu yang perlu kalian takuti, ya. Sudah nanti kalian usia 15 tahun atau usia 3 tahun, ini sudah mengalami yang namanya mimpi basah atau bukit, kalian jangan takut, ya, jangan takut. Kalian harus bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, saya sudah menginjak usia balik, gitu ya. Berarti Allah percayakan kalian untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti sholat tadi, ya. Ketika Ramadan kita harus puasa. Setelah puasa kita akan melaksanakan yang namanya zakat. Allah memberi kita amanah baru agar semakin dekat kepadanya. Itu tadi dalam doa kita. Jadi kita diberi amanah semakin dekat berarti kita dituntut untuk beribadah. Terus selanjutnya jagalah kebersihan diri. Kita wajib menjaga kebersihan diri dengan cara mandi. Mandi itu yang kotor. Kemudian setelah itu kita harus wudu. Lihat, dari larangan dari orang yang berada besar. Kalau kita berada besar, kita tidak boleh namanya sholat, baca Al-Quran, dan sebagainya. Kita boleh sholat ketika kita sudah namanya mandi wajib. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah bagus hari ini, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian sudah belajar yang hebat. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya di sini Pak Rizky ada tugas yang harus kalian kerjakan di dalam kertas HPS ini. Ya, nanti kalian di rumah silakan tulis niat mandi wajib. Nah, niat mandi wajib nanti silakan ditulis ya niatnya. Ini kertasnya. Nanti silakan dikasih nama, kelas, mata pelajaran, hari tanggal. Kemudian di bawahnya nanti silakan ditulis niat mandi wajib ya. Wajibnya ditulis. Dan silakan nanti materi yang akan kita ada di selanjutnya di pertemuan berikutnya yaitu mengenai tanda-tanda balik. Ya, pandangan biologi ya, itu materi yang akan kita pelajari di depan ya. Jadi kita mempelajari tanda-tanda balik dalam ilmu fikih ya. Jadi doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa sadaqallahul adzim. ya, anak-anakku, terima kasih hari ini ya, kalau kita belajar dengan baik, semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi orang yang hebat ya, banggaan orang tua
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum